ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأذكر نفسي وإياكم بقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأما بعد أحبتي في الله وإخواني في الدين, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan kemudian karunia-Nya kita bisa kembali melanjutkan program pendidikan atau ta'lim online yang diselenggarakan oleh Ma'had Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, dan tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan di malam hari ini dan malam-malam seterusnya adalah di antara ikhtiar kita untuk menyempurnakan agama kita, untuk menyempurnakan iman kita, dan menyempurnakan kebaikan terkhusus di dalam hubungan rumah tangga yang kita jalani. Dan tentunya kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat dan kemudian juga menambahkan iman atau keyakinan ke dalam dada kita. Karena dalam menjalani kehidupan sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang hamba Allah, maka seseorang sangat membutuhkan pertolongan, bantuan Allah, dan sangat membutuhkan kebaikan di dalam hatinya berupa iman dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, melanjutkan materi-materi sebelumnya di dalam masalah hubungan suami istri atau dalam masalah pernikahan. Setelah kita menyebutkan beberapa perkara yang merupakan kebaikan di dalam hubungan berumah tangga di antara seorang laki-laki dan juga seorang wanita, seorang muslim dan muslimah, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban dan kemudian juga menjalankan atau menunaikan hak-hak yang dimiliki oleh pasangan suami istri, yakni hak mereka satu sama lain. Namun tentunya di dalam setiap perjalanan pernikahan ahibati fillah, bahwa seseorang pastinya akan menjumpai masalah dan kemudian ketidaksesuaian dengan harapan yang diinginkan ketika seseorang menikahi pasangannya. Dan Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang mengetahui sifat atau kondisi hamba-hambanya, maka Allah telah menetapkan banyak sekali aturan yang bisa membantu dan kemudian menjaga hubungan seorang muslim dengan seorang muslimah yang terjalin di dalam ikatan pernikahan atau yang bersama-sama menjalani bahtera rumah tangga. Nah, diantaranya adalah ketika mereka menghadapi satu perkara yang disebut dengan nusyuz, yakni keadaan di mana baik laki-laki, baik seorang suami ataupun seorang wanita kemudian berada dalam keadaan yang tidak baik dan kemudian perilaku mereka merusak hubungan pernikahan. Baik itu dilakukan oleh seorang suami ataupun dilakukan oleh seorang istri. Para ulama mengatakan ahibati fillah, bahwa di antara perkara yang diatur dan kemudian dijelaskan di dalam Islam, khususnya dalam masalah pernikahan, adalah apa yang disebut dengan an-nusyuz, yang mana secara bahasa maknanya adalah al-irtifa, yang maknanya adalah ketinggian atau mengangkat, ya, atau meninggi. Dan secara istilah ahibati fillah, itu adalah ketika salah seorang dari pasangan suami istri dia mengangkat atau tidak melakukan
apa yang menjadi hak pasangannya. Maka dalam keadaan seperti ini seseorang sedang berada dalam keadaan yang disebut dengan an-nusyuz di dalam Islam, ataupun sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Para ulama kemudian mereka menjelaskan bahwa di antara keadaan yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah ketika seorang istri terjerumus ke dalam perbuatan nusyuz atau dalam keadaan nusyuz. Dengan kata lain, ini lebih sering terjadi atau lebih sering muncul dari kalangan wanita atau dari kalangan istri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dengan sebaik-baik penjelasan di dalam kitabnya yang mulia, di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam suratul Nisa ayat yang ke-34, begitu juga kemudian di dalam ayat yang ke-35, di mana Allah Jalla Jalaluhu berfirman mengatakan di dalam ayat yang ke-34 dalam suratul Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman sekali lagi di dalam suratul Nisa ayat yang ke-34, kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusyuzahunna, wanita-wanita ataupun istri-istri yang engkau khawatirkan nusyuznya, yakni keadaan di mana mereka menyia-nyiakan hak suaminya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Allah kemudian melanjutkan, Allah Jalla Jalaluhu kemudian berfirman, wahjuruhunna fil madaji', dan pisahkanlah atau lakukan hajar kepada mereka di tempat tidur mereka, dan kemudian Allah mengatakan wadribuhun, dan kemudian pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, dan jika mereka mentaatimu kemudian artinya meninggalkan perbuatan nusyuz mereka kepada suaminya, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan mencari-cari jalan untuk mempersulitnya. Artinya jangan engkau persulit dan kemudian sakiti mereka setelah mereka kembali mentaati dirimu. Jangan karena kesalahan mereka kemudian engkau memberikan kezaliman atau menimpakan kezaliman kepada mereka. Kata Allah, innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Jalla Jalaluhu di ayat yang ke-35 mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Di ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, dan jika kamu mengkhawatirkan adanya shiqaq. Shiqaq ini artinya persengketaan atau perselisihan atau permusuhan. Karena nusyuz yang terjadi tadi, maka fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan. Maka utuslah atau carilah seorang hakam. Yani hakam ini adalah seorang juru damai, orang yang mendamaikan atau hakim dari keluarga sang istri ataupun dari keluarga sang suami. In yurida islaha, jika mereka berdua menginginkan perbaikan atau perdamaian. Yuwaffiqillahu bainahuma, maka jika mereka memiliki niat yang baik seperti itu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan petunjuk kepada Allah, akan memberikan petunjuk kepada laki-laki dan wanita yang kemudian ingin menyelesaikan persengketaan mereka dengan mengadakan perdamaian. Maka Allah mengakhiri ayat yang ke-35 ini dengan mengatakan innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang alim, yang maha mengetahui, lagi maha mengenal, atau khabir ini maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi atau perkara-perkara yang batin. Dari ayat ini kita menjumpai ahibati fillah atau menemukan bahwa sejatinya ketika seseorang menghadapi keadaan yang disebut dengan an-nusyuz, keadaan an-nusyuz, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 tahapan dan kemudian 3 cara atau 3 langkah yang bisa dilakukan. Dan yang dimaksud adalah ketika terjadi nusyuz dari seorang istri. Jadi Allah memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh seorang suami atau seorang muslim. Maka tahapan yang pertama adalah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'idhuhunna, yakni berikan mau'izah kepada istri-istri kalian. Dan yang dimaksud dengan al-mau'izah adalah an-nasihah, ya, memberikan nasihat, memberikan petunjuk kepada istri tentang apa yang semestinya dia lakukan, tentang konsekuensi atau resiko dari nusyuz yang dilakukan oleh dirinya. Banyak wanita yang tidak menyadari bahwa ketika mereka membangkang ataupun ketika mereka kemudian memilih untuk menyia-nyiakan hak suaminya, maka ini diantara perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasannya adalah karena seorang suami memiliki kedudukan yang tinggi di sisi seorang istri, dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan seorang makhluk bersujud kepada makhluk yang lainnya, maka aku akan niscaya memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Dalam riwayat yang lain disebutkan li'idhami haqqihi 'alaiha, atau kama qala Nabi SAW, karena besarnya hak seorang suami atas seorang istri. Dan tentunya ahibati fillah wa ikhwani fiddin, ketika seorang wanita menyadari ini, maka dia akan betul-betul berhati-hati ketika kemudian dia memilih untuk nusyuz kepada suami dan menyakiti suami dengan perbuatan nusyuz, pembangkangan, ataupun dengan perbuatan yang menyakitkan, ya, bagi suaminya, itu mendatangkan laknat Allah dan kemudian juga mendatangkan laknat para malaikat, dan kemudian juga mendatangkan laknat hurul ain, para bidadari, yakni istri-istri sang suami yang telah menantikannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya,
yang sanad yang sahih, para bidadari di surga Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang istri yang menyakiti suaminya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Illa qalat zaujatuhu minal huril ain", melainkan istrinya dari kalangan para bidadari akan mengatakan, "La tu'zi", jangan sakiti dia. Yani jangan sakiti suamimu. Qatalakallah, semoga Allah memerangimu, memusuhimu. Fa innama huwa indaki dakhilun, karena sesungguhnya suamimu itu di sisimu hanya seperti tamu, yakni sosok yang akan meninggalkan dirimu sebagaimana tamu ketika dia berkunjung maka dia akan meninggalkan rumah yang dikunjungi. Kata para bidadari, yushiku an yufariqaki ilaina, yaitu seperti tamu dan dia akan kemudian meninggalkan dirimu menuju kepada kami. Maka doa yang diucapkan oleh para bidadari ini akan menghancurkan kehidupan seorang istri. Maka ini diantara nasihat yang bisa disampaikan kemudian kepada seorang istri yang nusyuz, yang memilih untuk menyelisihi suaminya dan membangkang atau bahkan menyakiti suaminya. Dan kemudian juga dalam masalah mau'idhah ini kata para ulama, senantiasa seorang suami kemudian mengedepankan thariqatut targhib wa tarhib. Hendaknya dia bukan hanya saja menakut-nakuti istrinya atau yang dikenal dalam istilah Islam dengan tarhib, tapi juga dengan targhib, menyebutkan keutamaan ataupun pahala ataupun fadilah yang akan didapatkan oleh seorang istri ketika dia berbuat baik dan memperlakukan suaminya dengan baik. Makanya di antara thariqatut mau'izah ketika terjadi nusyuz dari seorang istri. Dan kemudian tahapan yang kedua, ahibati fillah. Tahapan yang kedua adalah al-hajar. Al-hajar ini artinya secara bahasa adalah meninggalkan. Dan secara khusus di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkan mereka, boikot mereka di kasur atau ranjang mereka, yakni di pembaringan mereka, di tempat tidur yang digunakan bersama suami untuk beristirahat bersama suami. Maka Imam Ibnu Jauzi ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala wahjuruhunna fil madaji', sebagaimana disebutkan dalam kitab Zadil Masir yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang pertama, cara hajar atau tariqatul hajri yang pertama adalah adamul jima', dengan tidak mengajak hubungan suami istri, sebagai hukuman atas pemboikotan ataupun atas hukuman atas pembangkangan, dalam bentuk hukuman atas pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri, khususnya ketika dia membutuhkan, untuk menyadarkan atau mengingatkan dirinya bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah adamul kalam. Yang kedua adalah tidak mengajak berbicara. Dan yang ketiga itu adalah bisa juga kemudian dengan kata-kata yang mengandung penegasan, ya, yang betul-betul mengena ke hati seorang istri. Ya, dan ini diantara bentuk hajar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah al-firaqu fil madaji. Artinya tidak bersama, tidak tidur bersama di atas kasur yang sama. Dan tentunya ini semua ahibati fillah itu sesuai dengan maslahat yang diharapkan. Artinya jika semua perbuatan ini mendatangkan maslahat untuk mengembalikan, ya, untuk mengembalikan seorang istri
ke dalam keadaannya yang lebih baik atau ke dalam ketaatannya kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini boleh dilakukan. Dan yang kemudian juga perlu diingat kata para ulama, ketika menghajar seorang istri, maka seorang suami hanya boleh melakukannya di rumah yang menjadi tempat tinggal mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Muawiyah ibnu Haidah al-Qushairi, di mana Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu taala anhu mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma haqqu nisa'ina alaina?" Apa hak istri-istri kami atas diri kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "An tut'imaha idza ta'imta." Engkau memberikan makan kepada dirinya jika engkau makan. Artinya engkau memberikan makan yang sama, yang setara, yang serupa untuk istrimu. Wa taksuha idza iktasaita. Engkau memberikannya pakaian jika engkau berpakaian. Wala tadribil wajha. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan, di antara hak mereka, jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih, dan kemudian jangan engkau jelekkan atau mendoakan keburukan kepada dirinya. Dan yang terakhir, ahibati fillah wa ikhwani fiddin, yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, wala tahjur inna fil bait. Dan janganlah engkau memboikot istrimu kecuali ketika engkau dan dirinya berada di rumah. Jangan engkau melakukan ini di tempat lain atau di hadapan orang lain. Dan ini diantara bentuk keadilan dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya di dalam Islam, bahkan dalam keadaan hambanya bersalah dan kemudian memiliki kesalahan, maka hak-haknya kemudian kemuliaannya tetap dijaga. Dan yang terakhir di dalam proses islah atau dalam proses perbaikan nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri adalah dengan memukul dirinya, yakni memukul istri. Tadi kita melihat atau mendengar tadi dalam hadis yang Ana baru sebutkan tadi, bahwa dalam masalah memukul yang tidak boleh dilakukan yang pertama adalah memukul wajah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ad-darab bi darbin ghair mubarrah atau mubarrih. Memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, walakum alaihinna an alla yuti anna furushakum ahadan takrahunahu. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani atau tempat tidur kalian itu ditempati oleh seorang pun yang mereka tidak sukai. Artinya mereka wajib menjaga pembaringan atau tempat tidur suaminya. Siapapun yang dilarang oleh suaminya, maka tidak boleh kemudian mereka berada di tempat tidur suaminya. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, fa'in fa'alna dhalik, fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Namun jika mereka kemudian menyelisihi keinginan atau kemauan ataupun perintah suaminya, maka pukullah dengan pukulan yang tidak berbekas. Dan tentunya ini bukanlah kemudian perkara yang seorang laki-laki berlebihan di dalamnya, artinya menggunakan kesempatan ini untuk menyakiti istri-istri mereka. Karena memukul wajah ataupun memukul dengan pukulan yang keras adalah di antara kezaliman ya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aturan berikutnya itu adalah pukulan yang dilakukan tidak lebih dari 10 pukulan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la tajridu fawqa 10 aswat illa fi haddin min hududillah. Tidaklah atau janganlah kamu memukul, mencambuk ya
lebih dari 10 cambukan. Kecuali dalam hukum had. Ini hukum yang ditetapkan oleh Allah atas kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau membunuh, hukum hadnya adalah dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Kalau mencuri dan sampai kepada batasan pencurian yang membuat seseorang kemudian tangannya dipotong, makanya disebut dengan hukum had. Atau kemudian berzina, jika dia bukan sosok yang menikah, masih perjaka atau gadis, maka dipukul 100 kali. Nah, ketika hukum hadnya adalah pukulan, maka itu eh, lebih dari 10 kali. Adapun selain hukum had, seperti salah satunya ketika istri sedang nusyuz adalah dipukul tidak melebihi 10 pukulan. Dan kemudian ahibati fillah, ya ikhwani fiddin azanillahu wa iyakum. Para ulama juga mengingatkan bahwa tujuan memukul adalah tidak untuk mengembalikan istri dari kesalahan. Maka jika sebelum dipukul seorang istri itu sudah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menyadari kesalahannya dan kemudian meminta maaf kepada seorang suaminya, maka kita diharamkan, atau laki-laki itu suami diharamkan untuk kemudian melanjutkan hukuman tersebut. Dan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ketika seorang memukul istrinya, jika dia menggunakan alat, maka kayu yang digunakan adalah semisal kayu siwak. Dan kemudian dia tidak boleh mengangkat lengannya atau lengan atasnya. Ketika memukul dia tidak boleh mengangkat lengan atasnya. Dan ini semata-mata untuk menjaga bahwa pukulan itu tidak menjadi pukulan yang membekas pada diri istrinya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, jika langkah-langkah ini kemudian memperbaiki keadaan istri, maka seorang laki-laki diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam di akhir ayat yang ke-34 dalam surat An-Nisa, fala tabu 'alaihinna sabila. Janganlah kemudian dia mencari-cari jalan untuk menyulitkan keadaan istri. Maafkan istrinya dan kemudian kembalilah melakukan kebaikan kepada mereka. Ini tentunya sebagai bentuk pengamalan dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudhil afwa, ambillah pemaafan, artinya ambil pilihan untuk memaafkan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, dan perintahkan manusia-manusia untuk melakukan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, yang jahil. Wallahu ta'ala alam bishawab. Maka kemudian ahibati fillah, jika kemudian ya 3 langkah ini tidak mendatangkan perbaikan, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mencari hakam, mencari juru damai, baik itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri, untuk memperbaiki keadaan. Nah, ketentuan atau syarat hakam sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya di antaranya Al-Imam Asy-Syaikh ya Ibnu Sa'di, ya Abdurrahman Ibnu Sa'di, dalam tafsirnya beliau mengatakan yang antara ketentuan hakam adalah yang pertama adalah rajul, laki-laki, baligh, kemudian muslim, kemudian adil, kemudian yang berikutnya adil artinya penuh keadilan, kemudian amin atau dzul amanah, dia bisa dipercaya dan kemudian memiliki amanah. Dan kemudian perkara yang keenam adalah memahami pertikaian rumah tangga. Artinya dia tahu problem yang terjadi dan tahu cara menyelesaikan.
Dan yang terakhir, dia adalah sosok yang paham untuk memilih jalan terakhir dari perselisihan antara suami istri. Apakah bercerai ataupun kemudian melanjutkan pernikahan. Dan ini adalah tugas yang tidak sederhana, sehingga yang harus dipilih adalah manusia-manusia yang bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan kemudian menyelesaikan ya pertikaian di antara pasangan suami istri. Dalam surat An-Nisa ya ayat yang ke-128 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seorang wanita, dalam ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika seorang wanita kemudian khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suami, ini menunjukkan bahwa nusyuz pun terjadi dari pihak suami. Ini dalil. Ini ayat menjadi dalil. Dan kemudian jika ini terjadi, maka kata Allah Subhanahu wa taala fala junah. Tidak ada masalah ya. Alaihima, atas keduanya, an yusliha bainahum, untuk mengadakan perdamaian, yakni untuk mencari jalan keluar, baik itu di antara mereka secara pribadi ataupun kemudian mendatangkan pihak ketiga. Wassulhu khair, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi acuan di dalam masalah pertikaian keluarga. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdamai itu jauh lebih baik. Ya, berdamai itu jauh lebih baik dibandingkan kemudian berpisah, meskipun berpisah terkadang menjadi pilihan yang terbaik di antara dua pasangan suami istri, atau di antara pasangan suami istri, karena itulah jalan terakhir yang menyelesaikan pertikaian di antara mereka. 40 menit yang lalu lupa. Dan yang terakhir di dalam perjumpaan kita ini, alhamdulillah, ya insyaallah perjumpaan pertama ini kita lakukan dengan tidak terlalu panjang, ya, agar memudahkan setiap dari kita untuk bisa mengambil faedah dari perjumpaan pertama ini insyaallah, dan faedah-faedah berikutnya akan kita lanjutkan insyaallah dalam perjumpaan berikutnya. Yang terakhir adalah para ulama kemudian menyebutkan, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ataupun yang lainnya, bahwa nusyuz yang terjadi dari suami adalah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ketika seorang laki-laki ya menikah lebih dari satu istri dengan alasan bahwa istri pertamanya itu sudah tidak disenangi oleh suaminya ataupun sudah pudar ya unsur-unsur yang bisa menjaga kecintaan suaminya pada dirinya, seperti kata para ulama usia yang lanjut ataupun karena ada uzur yang membuat kemudian maslahat atau tujuan pernikahan itu tidak tercapai sehingga suami ini kemudian menikah lagi, maka ini dikategorikan perkara nusyuz. Artinya suami tidak lagi menyempurnakan hak istri. Tapi kata para ulama, nusyuz yang pertama ini jika disebabkan karena alasan-alasan yang tadi, maka ini bukanlah nusyuz yang mutlak tercela. Selama tidak ada kezaliman ya yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, seperti kemudian memutuskan nafkah, mengusir istri pertamanya dan memulangkannya ke rumah orang tuanya atau keluarganya, maka ini bukan nusyuz yang mutlak tercela. Nah, kemudian dalam nusyuz yang pertama ini, seorang istri bisa melakukan islah, ya, seperti yang dilakukan oleh Saudah bintu Zam'ah, yaitu salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah Al-Kubra atau radhiyallahu taala anha, yang pada saat itu Saudah itu usianya adalah
jauh lebih tua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasul menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala. Maka Saudah dalam keadaan ini atau dalam kejadian ini memilih ya untuk menyerahkan jatah bermalamnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan alasan atau dengan tujuan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menceraikan dirinya. Ini yang disebut dengan islah yang dilakukan oleh seorang istri, dan kekhawatiran Saudah itu adalah karena dirinya sudah tua dan kemudian unsur-unsur yang membuat tujuan pernikahan itu terwujud juga sudah hilang atau tidak ada pada dirinya, maka beliau mengalah namun berharap ya untuk tidak diceraikan oleh Rasulullah SAW, maka beliau memberikan jatah bermalamnya kepada Aisyah radhiyallahu taala, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menceraikan Saudah sampai akhir hayatnya. Dan ini diantara bentuk cara islah yang dimaksud oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-128. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini memang diturunkan oleh Allah berkenaan tentang kisah Saudah bintu Zam'ah yang menghibahkan jatah bermalamnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala alam bisawab. Nah, nusyuz yang kedua itu adalah suami tidak menunaikan sebagian hak istri. Ya, maka ini juga terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama adalah ketika seorang suami tidak menunaikan hak istri karena kesalahan istri tersebut atau nusyuznya istri, maka ini tidak berdosa. Nah, yang berdosa adalah kemudian ketika seorang suami tidak menunaikan hak istrinya tanpa sebab yang syar'i. Maka ini adalah kezaliman. Ini adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih mengatakan ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhi oleh kalian kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan kezaliman seorang suami kepada istrinya adalah perkara yang bisa mencelakakan dirinya kelak ketika Allah atau ketika dirinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa membuat dirinya kemudian muflis, menjadi orang yang bangkrut di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan inilah yang dimaksud kemudian atau yang diisyaratkan kemudian dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Abasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari yang kelak pada hari kiamat itu adalah hari di mana yafirrul mar'u min akhihi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi, dan kemudian dia lari dari istrinya, wa bani, dan anak-anak. Kata Imam Al-Qurtubi adalah dikarenakan ya li adam atau li kisarihim atau qasrihim, ya karena sebab taksirnya mereka, ya mereka tidak menunaikan hak orang-orang yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ketakutan dan kemudian membuat mereka lari dari orang-orang yang dimaksud tadi oleh Allah Jalla Jalaluhu, termasuk di antaranya adalah istri yang dizalimi, yang kemudian disakiti oleh suaminya. Ini di antara bentuk nusyuz suami ya kepada istrinya, dan ini perbuatan yang sangat tercela. Karena hukum asalnya seorang laki-laki, seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin, dan itulah yang membuat dirinya menjadi laki-laki terbaik. Sebagai pengingat bagi kita, mungkin Anda pernah sebutkan dalil ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW pernah mengatakan khairukum li ahlihi, sebaik-baiknya kalian adalah laki-laki yang terbaik bagi keluarganya. Ini yang membuat seorang laki-laki menjadi mulia di hadapan Allah,
dan berhak kemudian mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, ahibati fillah, insyaallah yang singkat ini memberikan manfaat insyaallah taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa melanjutkan perjalanan thalabul ilmi ini, diawali dengan memperbaiki keadaan keluarga kita, dan insyaallah taala Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk bisa memperbaiki keadaan akidah kita, hati kita, dan juga agama kita insyaallah taala. Nah, ini mungkin Akh Asep ya, Abu Abdurrahman, Abu Ilyasa, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya, dan mungkin bisa kita akhiri perjumpaan ini dengan beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan oleh para hadirin, para tulab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Barakallahu fiik. Fadhal. Nah, Ustaz, Waalaikumsalam. Syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menambah ilmu kami dan kami semua dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Demikian saudaraku Siman dan seakidah, baru saja telah kita simak bersama kajian parenting dan dinia bersama Ustadz Abdullah Amir Maretan Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah dipersembahkan oleh Yayasan Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farhidi. Kemudian kita masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditulis di kolom chat Zoom atau dapat langsung open mic. Nah, sudah ada. Silakan, ada yang ingin langsung open mic, boleh? Baik, sambil menunggu, Ana izin bacakan pertanyaan yang telah masuk di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana cara memilih calon istri yang solihah? Nah, Fadal Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Tentunya sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba', bahwa seorang wanita itu dinikahi karena 4 alasan atau 4 perkara. Yang pertama ya di maliha, ya karena hartanya, atau di jamaliha kemudian karena kecantikannya. Yang ketiga li hasabiha, ya karena kedudukannya, ya karena garis keturunannya, dan yang terakhir adalah karena agamanya. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan fadfar bidzatid din taribat yada. Maka carilah yang agamanya baik, maka engkau akan beruntung. Sehingga dari sini kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa seorang wanita yang terbaik untuk dinikahi adalah ketika memiliki agama yang baik. Dan ini adalah isyarat kesolehan seorang wanita. Ya, maka carilah yang agamanya baik, carilah yang keadaan agamanya baik. Insyaallah itu menjadi salah satu isyarat bahwa wanita yang akan dinikahi adalah wanita saleh. Namun yang kedua juga Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Nah, izin sebentar ya untuk ada satu kalau. Nah, teman-teman semua mohon tunggu, mungkin sedang ada perlu sebentar. Nah, alhamdulillah, yang jika ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom chat. Terus jika ingin langsung bertanya, silakan boleh open mic. Kita lihat sejenak sambil menunggu Ustadz Abdullah. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Tadi berhenti pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di mana Rasulullah SAW mengatakan ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, di sini isyarat kata para ulama ketika seseorang menjaga agamanya, kemudian dia menjadi orang yang
soleh, artinya menjaga kesolehan dirinya, maka Allah akan menjaga dirinya, dan di antara bentuk penjagaan Allah adalah Allah pilihkan pasangan terbaik bagi dirinya. Jadi ketika kita berharap dan mengharapkan wanita salehah, maka semestinya kita bercermin dan kemudian memperhatikan menilai kesolehan kita. Jika kita tidak saleh, maka kecil kemungkinannya kemudian kita mendapatkan wanita saleh. Ya, ini perkara yang perlu diingat baik-baik. Karena sebagaimana yang kita ketahui, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Dan di antara balasan kebaikan, kesolehan seseorang adalah Allah pilihkan bagi dirinya pasangan yang terbaik. Jika dia saleh, maka Allah akan memberikan wanita saleh bagi dirinya. Allah ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa menjawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah Allah berikan keputusan terbaik kepada kita semua. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan umumnya untuk kami semua. Nah, nampaknya ada yang ingin langsung bertanya lewat, silakan. Tadi Kang Agus duluan ya. Silakan Kang Agus, jika ingin bertanya, boleh langsung di open mic. Padahal. Nampaknya mungkin. Halo Kang Agus. Ya. Tafadhol. Pada kayak mungkin yang lain dahulu, silakan Kang Salim Ibrahim jika ingin bertanya, tafadhol, boleh open mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz terkait fenomena yang terjadi saat ini. Dan mungkin ini akan agak keluar dengan yang tadi disampaikan, tapi akan berdampak juga dan berkaitan juga pastinya dengan terkait nusyuz ini. Di mana yang namanya perceraian itu sekarang di fenomena saat ini itu sangat tinggi, Ustaz. Dan dampaknya bukan hanya sebagai kita sebagai seorang ikhwan yang akan menikah itu menjadi suatu faktor mundur gitu, atau enggan atau mungkin ragu untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tapi juga dari dampaknya kepada orang tua juga, bahkan dari orang tua sendiri, ataupun dari orang tua calon mertua, atau bahkan dari akhwatnya sendiri gitu. Kalau misalnya tadi ditanya ingin mendapatkan pasangan yang sholihah, tapi bukan kebanyakan mungkin ya, tapi beberapa anak kali melihat ada wanita-wanita yang bertanya juga karena ketakutan dengan fenomena adanya banyaknya perceraian yang terjadi saat ini gitu. Nah, bagaimana kita menanggapi itu, Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiikum. Yang pertama, ahibati fillah, seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, semestinya kemudian tidak mengkhawatirkan segala sesuatu perkara-perkara yang belum terjadi. Justru dengan apa yang mereka perlihatkan atau yang muncul dalam diri mereka, seperti kekhawatiran-kekhawatiran akan banyaknya perceraian, ataupun mungkin kekhawatiran mendapatkan pasangan yang kurang baik dan seterusnya, itu diantara tanda, bisa jadi diantara tanda tidak baiknya keimanannya ataupun lemahnya iman yang dimiliki. Karena seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak sepatutnya kemudian memiliki rasa takut atas perkara-perkara yang belum terjadi. Dan tidak perlu juga kemudian menyesali apa-apa yang sudah terjadi. Artinya jika kemudian dia menjumpai pernikahan yang dijalaninya itu diisi atau dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, maka dia akan selalu kembali kepada Allah dan mengoreksi dirinya sendiri, dan kemudian berusaha berubah dan memperbaiki keadaan jika mungkin. Jika tidak, maka dia memilih perpisahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar masing-masing dari pasangan itu bisa mendapatkan haknya ya di kemudian hari. Tapi ala kulli hal, yang Anda maksudkan kemudian adalah bahwa tidak sepatutnya baik itu laki-laki yang akan menikah atau perempuan yang akan dinikahi ataupun kedua orang tua. Jadi kedua belah pihak itu juga memenuhi relung hatinya dengan ketakutan dan kekhawatiran. Selama seseorang itu kemudian meniti jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah mencari pasangan, maka insya Allah hasilnya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi mereka.
Bagi laki-laki, dia mencari wanita dan kemudian menilai calon pasangannya dari 4 perkara tadi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun laki-laki kemudian dinilai oleh wanita yang akan menjadi pasangannya atau oleh orang tuanya dari 2 perkara yang disebutkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu hadisnya, Nabi mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika datang kepada kalian orang yang baik atau yang kalian ridhai, ya, agamanya atau akhlaknya, fazawiju, maka nikahkan dia dengan putri perempuan kalian. Dan yang perlu diingat dalam hadis ini atau tentang hadis ini, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang tua kemudian memastikan kebaikan agama dan akhlak seorang laki-laki. Sehingga seorang laki-laki pun tidak kemudian boleh dia merasa tersakiti ketika ditolak, ketika ternyata calon mertuanya itu menemukan adanya pandangan mereka yang tentang agama dan akhlak yang tidak baik. Karena seorang muslim tidak juga kemudian mentazkiyah dirinya. Ya, seakan dia adalah laki-laki yang paling soleh, laki-laki yang paling baik agamanya, dan kemudian mengatakan kenapa saya ditolak, apa yang kurang dari diri saya. Tidak, seorang laki-laki juga harus menintrospeksi dan menilai dirinya sendiri. Ya, ketika itu terjadi kepada dirinya dan tidak perlu berkecil hati. Karena seorang mukmin sekali lagi tadi, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut terhadap apa yang belum terjadi, terhadap masa depan mereka, dan mereka tidak bersedih atas apapun yang menimpa dari mereka. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penanya, ya, oleh Akh Salim. Dan semoga Allah memudahkan urusannya dan urusan kita semua, amin. Dan memberikan ketetapan terbaik, ya, khususnya dalam masalah pernikahan. Allah Ta'ala. Nah, Nah, baik Ustaz, silakan. terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan umumnya untuk kami semua. Nah, Ana lanjutkan pertanyaan yang ada di kolom komentar, Ustaz. Bismillah, syukron Ustadz atas ilmunya dan semoga Allah memberikan kesehatan dan perlindungan kepada Ustadz dan keluarganya. Amin, Allahumma amin. Ana mau bertanya, apakah jodoh itu selalu cerminan diri kita? Lalu bagaimana pendapat Ustadz jika seorang ikhwan dapat seorang akhwat yang dimana ilmunya lebih baik dari akhwat daripada yang lebih baik dari ikhwan tersebut? Terkadang yang bertanya minder dan overthinking, Ustadz. Nah, Ustadz. Nah, yang pertama, ahibadillah, kalimat bahwa apakah pasangan kita ini adalah cerminan keadaan kita, ini mungkin bisa kita katakan terbagi menjadi 2 keadaan. Yang pertama, itu adalah betul-betul cerminan keadaan kita, ya, artinya sesuai dengan hakikat jiwa dan hati kita. Ya, jika kita saleh maka Allah berikan pasangan yang saleh, jika kita buruk Allah berikan pasangan yang buruk. Namun juga terkadang kata para ulama bahwa pasangan kita itu tidak serta-merta menjadi cerminan diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji seorang hambanya dengan pasangan yang tidak sesuai dengan cerminan diri. Artinya seperti yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menimpa Nabi Nuh alaihissalam, ataupun seperti pasangan yang Allah takdirkan menimpa Nabi Lut alaihissalam, di mana 2 wanita yang Allah takdirkan menjadi istri dari 2 orang nabi, ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut, ternyata mereka termasuk manusia-manusia yang celaka dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa istri-istri ini adalah cerminan suami mereka, tidak. Ya, karena mereka berada di 2 lembah yang berbeda. Suaminya di lembah kesolehan dan kebaikan, adapun mereka itu adalah di lembah kebinasaan dan kehancuran. Sehingga tidak serta-merta seperti itu, ya, faktanya atau keadaan. Nah, jika tidak sesuai, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang ditakdirkan memiliki pasangan yang tidak sesuai dengan keadaan dirinya, artinya Allah ingin menguji mereka dan hendaknya mereka bersabar dan kemudian melakukan yang terbaik dalam keadaan mereka. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi? Dalam
Jadi dia merasa minder terus overthinking, Ustadz. Ya, Ketika seperti itu. mendapati Lalu perempuan ya yang perempuan yang lebih mungkin dari ilmunya atau apanya gitu, nah, Ustadz. nah, jika kemudian Allah takdirkan dia mendapatkan yang seperti ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu, ahibati fillah, terkadang tidak hanya saja tercermin di dalam ilmu. Saya tidak mengatakan bahwa ilmu itu tidak penting. Tapi ada manusia-manusia yang Allah anugerahkan kebaikan hati yang sangat luar biasa. Meskipun ilmunya terbatas. Ya, dia memiliki hati yang lapang, kemudian jiwa yang bersih, jauh dari kemaksiatan meskipun ilmunya terbatas. Ya. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala keadaan hati yang seperti ini adalah keadaan hati yang mulia dan membuat Allah memuliakan diri. Sehingga bisa jadi Allah pilihkan pasangan yang terbaik bagi dirinya sebagai balasan dari kebaikan yang dia miliki. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Ya, dan ini terjadi dalam beberapa peristiwa seperti, jika saya tidak salah ingat, adalah kisah putri dari Ayyub As-Sikhtiyani yang merupakan anak wanitanya adalah seorang alimah, seorang ulama perempuan, karena dia betul-betul belajar langsung kepada ayahnya yang merupakan imam kota Madinah pada masanya. Ya, nah anak ini dinikahkan dengan salah satu murid dari Ayyub Sikhtiyani yang biasa saja, artinya yang tidak terlalu menonjol dan di antara para fuqara, di antara orang-orang miskin, ya, orang-orang yang sederhana dan apa adanya. Nah, namun laki-laki ini kehilangan istrinya. Ketika alim ini mengetahui keadaan muridnya ini, maka tidak berpikir panjang, karena disebutkan bahwa Imam Ayyub As-Sikhtiyani ini melihat kebaikan muridnya yang satu ini, kesabarannya, keistiqomahannya, kemudian juga kebaikan hatinya, kebaikan jiwanya. Itu yang menjadi penilaian yang membuat beliau kemudian menilai bahwa laki-laki ini pantas untuk menjadi suami putrinya. Meskipun faktanya adalah putrinya ini adalah seorang yang sangat tinggi ilmunya. Jadi wanita yang sangat tinggi ilmunya, di mana ilmunya ini melebihi ilmu dari laki-laki yang menjadi suaminya. Dan ini balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang saleh. Ya. Dan kita juga harus berpegang kepada perkataan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa ilmu itu bukan tentang banyaknya riwayat. Ya, innamal ilmu al khasyah. Sungguhnya ilmu itu adalah ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian salafus saleh mengatakan bahwa ketika engkau takut kepada Allah, ketika seseorang itu takut kepada Allah, fahuwa alim, maka dia adalah orang alim, orang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ilmuhu qalil, meskipun ilmunya secara riwayah ataupun secara ma'rifah, secara pengetahuan itu sedikit, ya, maka mungkin Anda ingin mengingatkan bahwa kebaikan itu tidak serta-merta juga tercermin dari banyaknya hafalan atau yang semisalnya. Tapi kebaikan yang ada dalam hati ini membuat seseorang tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Nah, silakan. Sehingga tidak perlu minder, maksudnya tidak perlu minder, dan jalani saja ya kehidupan rumah tangganya dengan sebaik mungkin, dan terus berusaha untuk memperbaiki diri dan kemudian menambah ilmu ya dimanapun, kapanpun, dan semampu yang bisa dia lakukan. Allah taala. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan umumnya untuk kami semua. Masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Apakah dilanjut atau seperti apa? Mungkin dua pertanyaan lagi. Nah, Ustaz, dua pertanyaan lagi ya. Nah, Ana izin membacakan pertanyaan berikutnya yang telah masuk. Bismillah, untuk kejadian jika suami yang bersalah dan istri tidak bisa memaafkan karena kesalahan suami sangatlah fatal, apa yang harus dilakukan oleh keduanya? Posisinya sudah punya anak. Nah, tafadhol Ustaz. Ya, sebagaimana yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Dalam keadaan seperti ini, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha.
Maka pilihlah orang-orang yang adil untuk bisa menjadi hakim di antara mereka berdua. Dan ingat juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang 128 tadi. Dan senantiasa gaungkan di dalam perasaan, dalam hati, ya, bahwa as-sulhu khair, bahwa berdamai itu jauh lebih baik. Namun kemudian jika tidak bisa dijumpai kata damai, maka pilihan terakhirnya adalah berpisah, dan berpisah dengan cara yang baik, ya, tidak kemudian mempertajam permusuhan, karena banyak pasangan yang mempertajam permusuhan ketika mereka berpisah, apalagi ketika mereka memiliki keturunan, mereka menanamkan kebencian pada keturunannya untuk membenci ayahnya ataupun membenci ibunya. Ini diantara kesalahan yang sangat besar, ya. Ketika seseorang memilih untuk berpisah dan menyelesaikan atau menghentikan pernikahannya. Ya, dan perceraian bukanlah akhir dari segalanya dan bukan juga cerminan keburukan. Karena dia adalah jalan keluar dari perselisihan yang tidak terselesaikan di dalam hubungan rumah tangga atau hubungan pernikahan. Dan Allah lah kemudian yang menetapkan perkara tersebut sehingga sudah bisa dipastikan dalamnya ada kebaikan bagi mereka-mereka yang tidak bisa lagi melanjutkan hubungan pernikahan di dalam Islam. Allah Ta'ala. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Nah. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan mungkin yang bagi kami semua. Nah, untuk satu pertanyaan lagi, tafadhol jika ada yang ingin langsung bertanya, boleh open mic atau boleh ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum, Kang. Nah, tafadhol, Kang Agus. Ya, jazakallah khair, Ustadz, atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah melindungi Ustadz. Izin bertanya, pandangan Ustadz atau kiat-kiat mungkin untuk pasangan-pasangan yang terpaksa harus terpisah jarak, ya, antara suami istri karena alasan bekerja, di mana terkadang ada konflik di situ yang tidak bisa diselesaikan secara langsung, tatap muka. Tentunya kan jika melalui texting atau lewat telepon itu sangat berbeda dengan bertatap muka. Mungkin ada pandangan dari Ustadz untuk pasangan yang dalam kondisi seperti ini, Ustadz. Jazakallah. Nah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Yang pertama, ahibati fillah, saya selalu condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa sebaik mungkin pasangan suami istri ini tidak terpisahkan oleh jarak. Artinya jika seseorang harus pergi karena pekerjaan dari tempat asalnya, maka yang terbaik adalah membawa pasangan. Tapi tentunya keadaan ideal ini tidak bisa selalu terjadi kepada setiap orang. Maka yang ingin saya nasihatkan yang pertama adalah ketika memilih untuk jauh dari pasangannya dengan alasan bekerja, maka ingat bahwa sebisa mungkin dia kemudian tidak mendolimi pasangannya yang terpisahkan oleh jarak. Banyak laki-laki khususnya jika terpisahkan oleh jarak, maka dia melalaikan hak-hak istrinya, seperti hak untuk mendapatkan kebutuhan biologisnya ataupun hak-hak yang lain, nafkah batin atau yang lainnya. Nah, ini tentunya jika dianggap remeh oleh para lelaki, maka ini seringkali menjadi sumber perselisihan. Belum lagi kemudian masalah anak, ya, masalah keturunan. Jangan dianggap remeh bahwa ketika seorang suami jauh, seorang ayah jauh dari anak-anaknya, ini akan berdampak, memberikan dampak yang cukup serius kepada anak-anak. Kehilangan sosok ayah atau kehilangan kasih sayang ayah atau pendidikan ayah, ini adalah perkara yang besar bagi anak-anak. Nah, hal-hal ini jadikan pertimbangan untuk betul-betul mempertimbangkan apakah harus memilih bekerja di luar kota ataupun di luar daerah yang menjadi tempat tinggal pasangannya atau keluarganya. Jika ternyata mudaratnya jauh lebih besar, maka yang lebih baik tidak meninggalkan kota. Ya, sebagaimana ini disadari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendengar keluhan seorang wanita mujahid, yakni istri dari seorang mujahid yang tersakiti oleh jauhnya suaminya. Jadi
ditinggalkan suaminya 4 bulan, ya 4 bulan, jadi jarak waktunya ini membuat sang istri kemudian betul-betul kesepian dan tersakiti. Maka Umar mengambil kebijakan kepada setiap mujahid itu tidak boleh, haram bagi mereka untuk kemudian meninggalkan pasangannya lebih dari 4 bulan. Sehingga mereka wajib pulang. Nah ini jarang dilakukan oleh mereka-mereka yang kerja di luar daerahnya. Mungkin di luar negeri karena jaraknya sangat jauh sehingga 6 bulan baru bisa pulang, atau 1 tahun, atau bahkan 2 tahun, atau bahkan bertahun-tahun tidak pulang. Maka apa yang dicari kemudian? Kebahagiaan seperti apa yang diinginkan? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memudahkan sebetulnya pasangan suami istri untuk kemudian intens berkomunikasi dengan keutamaan yang Allah berikan dari kemudahan teknologi atau yang semisal. Maka manfaatkan itu untuk menjaga hubungan dengan pasangan. Dan yang terakhir adalah senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesabaran dan kemudian juga dijaga keadaan masing-masing, baik suami ataupun istri, agar mereka tidak memilih jalan-jalan yang haram atau tidak memikirkan perkara yang haram, sehingga hubungan pernikahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis tadi yang Anda sebutkan, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Dalam konteks ini, ketika suami yang meninggalkan istrinya menjaga hak-hak Allah, tidak terjerumus kepada yang haram, begitu juga dengan sang istri, maka keduanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka berjumpa lagi. Mereka akan dijauhkan dari perkara yang haram dan kehidupan mereka akan dipenuhi dengan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Mungkin yang singkat ini bisa menjadi jawaban insyaallah taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan takdir yang terbaik kepada kita. Rezeki yang luas, rezeki yang lapang, ya kehidupan yang baik, agar kita tidak perlu jauh-jauh kemudian mencari rezeki, ya sehingga meninggalkan pasangan. Yakni keadaan yang membuat kita bisa menunaikan hak masing-masing, ya baik itu istri ataupun suami, sehingga kehidupan rumah tangga mereka itu dikaruniai, dianugerahi oleh Allah, baik dari ketenangan yaitu sakinah, ataupun cinta yaitu mawaddah, ataupun yang terakhir rahmah, kasih sayang, yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi salah satu taman surga di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Mungkin itu Bu Ilyasa yang bisa saya sampaikan, dan juga hadirin sekalian, ya para tulab al-ilm. Semoga Allah menjaga antum semuanya, menjaga ana, dan kemudian menjaga seluruh kaum muslimin, dan senantiasa diberikan keistiqomahan di atas kebaikan. Dan Allah tidak mencabut kenikmatan ini sehingga kita bisa terus berjalan menyempurnakan agama kita dan juga mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ana serahkan kembali kepada Kang Asep untuk mengakhiri jalannya kajian atau pelajaran kita di malam hari ini. Semoga Allah sekali lagi merahmati kita semuanya. Tafadhol. Nah, Ustaz, terima kasih. Syukran jazakumullah khairan atas waktu yang telah disempatkan untuk malam ini. Ana mewakili tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari acara malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa ilmu yang telah kita dapatkan pada malam ini. Nah, bagi teman-teman, bagi kawan-kawan semua yang belum masuk grup kelas parenting dan diniyah, silakan Ana kirim link grupnya di kolom komentar, bisa langsung masuk di sana ya. Nanti insya Allah untuk info-info selanjutnya akan kami share di sana. Nah, Ana izin closing, Ustaz. Demikian insya Allah, saudaraku Sima dan Sakida, baru saja telah kita simak bersama kajian parenting dan diniyah bersama Ustaz Abdullah Amir Madatan hafizahullah ta'ala. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.